Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Quran Surat Ali Imran ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ada. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Pada surat Ali Imran ayat ke-9 ini, setidaknya kita menemui dua jumlah. Meskipun di dalam jumlah yang pertama terdiri juga ada jumlah lainnya. Ya, yang pertama, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi. Ya, di sini ada la raiba fihi yang merupakan fenomena la, isimnya la dan khobarnya la. Sedangkan Rabbana tentu munada dan ini inna yang masuk dalam jumlah ismiyah, ya, innaka. Demikian juga ketika kita menyampaikan innallaha, ya, ini juga merupakan jumlah ismiyah yang dimasuki oleh amil nasih berupa inna. Baiklah, ya, kita mulai dari yang pertama. Rabbana innaka jami'un nasi lil yaumil la raiba fihi. Ya, kita ulangi. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tiada keraguan padanya. Ya, kita yang pertama Rabbana, ya, artinya ya Tuhan kami. Tentu kita sudah membahasnya sebagaimana di ayat sebelumnya, di ayat ke-8, ya. Kemudian innaka jami'un nasi, ya, tentu kita paham ya bahwa ini adalah jumlah ismiyah yang dimasuki oleh amil nasih berupa inna, ya. Innaka, sesungguhnya engkau, jami'un nasi, jami'u mengumpulkan, an-nasi manusia, ya. Innaka, sekali lagi ini adalah inna dan isimnya inna, dan jami'un nasi, ya, jami'u tentu saja sebagai khobarnya inna, ya. Khobarnya inna tentu kita paham dia marfu, tanda rofa'nya adalah dhammah di bagian akhirnya. Sedangkan al-kaf, ya, sejatinya dia adalah isimnya mansub, tetapi karena kaf ini merupakan isim dhamir, tentu dia mabni atau tetap. Ya, kita ingat juga bahwa amalan inna menjadikan isimnya mansub dan khobarnya marfu, ya. Dan di sini jami'u merupakan mudhof dan an-nasi merupakan mudhofun ilai, perkumpulan manusia, ya, berkumpulnya manusia atau perkumpulan manusia. Berikutnya liyaumin, ya, untuk pada hari, ya. Li ini merupakan huruf jar, diterjemahkan bagi atau untuk. Yaumin, suatu hari atau pada hari, yang dimana kita tahu bahwa ini adalah susunan jar majrur, terdiri dari li sebagai huruf jar dan yaumin isim yang majrur karena didahului oleh li, sehingga di sini tanda jarnya adalah harokat kasroh di bagian akhirnya, ya. Liyaumin tentu muta'alik memiliki keterkaitan makna dalam hal ini dengan jami', ya, sebagai isim fa'il. Liyaumin untuk pada hari, dalam hal ini menerima pembalasan pada hari. Pada hari apa? Tentu kita bisa lanjutkan la raiba fihi, yang tidak ada keraguan padanya. Kalau lihat formasinya ini, kita bisa memperkirakan bahwa ini fenomena tentang
jumlah ismiyah yang dimasuki oleh la, sehingga ada isimnya la dan ada khobarnya la. La artinya di sini tidak ada. Tentu kita sedang berbicara tentang la nafiyah lil jinsi, ya, yang menafikan atas jenis, sehingga roiba, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia adalah isimnya la yang mabni alal fathi, ya, yang tetap atas fathah di sana. Lalu bagaimana dengan fihi? Fihi ini merupakan susunan jar majrur, terdiri dari fi dan alha di situ, ya. Kalau la tadi diterjemahkan tidak ada, roiba diterjemahkan keraguan, fihi diterjemahkan padanya atau di dalamnya. Fihi, ya, ini merupakan susunan jar majrur, tentu dia muta'alik. Dalam hal ini muta'alik atau memiliki keterkaitan dengan apa, ya. Sekali lagi tadi sudah dibahas, la ada isimnya la, maka yang belum terlihat adalah khobarnya la. Lah, khobarnya la ini diwakili oleh fihi. Secara sederhana seperti itu. Yang kita paham bahwa fihi merupakan susunan jar majrur yang tentu dia muta'alik, memiliki keterkaitan makna dalam hal ini dengan khobarnya la. Ya, tadi disampaikan la roiba fi, tentu ini merupakan jumlah, ya, jumlah ismiyah yang dimasuki oleh la. Tentu kita bisa pahami la roiba fi ini, jumlah ini fi mahalli jar, mahalnya adalah jar karena dia adalah sifatnya dari yaumin, ya. Yaumin itu merupakan isim yang majrur karena li, maka la roiba fihi, ya, jumlah yang fi mahalli jar, mahalnya adalah jar karena dia sebagai sifatnya dari yaumin. Dan jumlah yang kedua, yakni jumlah ismiyah yang dimasuki oleh amil nasih, dalam hal ini adalah inna, ya, dan kita terjemahkan innallaha la yukhliful mi'ada. Sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, la tidak yukhliful mi'ad, menyalahi janji. Ya, bagaimana susunannya? Tentu kita ingat, innallaha, sesungguhnya Allah, ini adalah inna dan isimnya inna. Ingat, ya, kita ingat bahwa amalan inna dan saudara-saudaranya adalah tansibul isma, ya, dia menjadikan isimnya mansub, ya. Dalam hal ini adalah Allah, lafzul jalalah, harokat akhirnya adalah fathah karena dia adalah isim yang mansub, berkedudukan sebagai isimnya inna, ya. Inna amil nasih, Allah lafzul jalalah isimnya inna. Sesungguhnya Allah la yukhliful mi'ada, tidak menyalahi janji, ya. Di sini, ya, tadi disampaikan Allah, ya, ini kan tadi kita sampaikan bahwa ini adalah jumlah ismiyah. Ingat sekali lagi, ketika kita berbicara tentang jumlah ismiyah, maka yang terbayang di dalam benak kita adalah adanya mubtada dan khobar, dan ketika dimasuki oleh amil nasih, maka yang terbayang kepada kita adalah isimnya ina dan khobarnya ina. Isimnya ina tadi Allah, ya, lafzul jalalah, maka kita bisa sampaikan bahwa la yukhliful mi'ada ini merupakan khobarnya dari ina, ya. La tentu saja la nafiyah, ya, dia tidak beramal sehingga tidak menjadikan fi'il mudhari'nya dalam hal ini adalah yukhlifu menjadi mansub, ya, tetapi tetap marfu, ya, tanda rofa'nya adalah dhammah di sana, yukhlifu. Kita ingat ini adalah merupakan fi'il mudhari', ya, menyalahi atau mensilahi atau memecah atau memisah, ya, dalam hal ini menyalahi atau sesuatu yang berbeda. Dalam hal ini yukhlifu ini sekali lagi merupakan fi'il mudhari',
ya di sini ada huruf mudhoro'ah berupa ya di sana. Kemudian dia marfu, tanda rofaknya adalah dhamma karena dia sepi dari amil jazm maupun dari amil nasab. Ya, dan tentu saja yukhlifu diterjemahkan menyalahi janji ini bisa kita tasrif ya karena dia mutasarrif, baik kita tasrif secara istilahi maupun secara lughawi. Sedangkan di sini al-mi'ada, kenapa harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia merupakan maf'ul bih atau objeknya. Sedangkan yukhlifu tentu fi'il atau pelakunya adalah terlihat di situ dhamir ya, isim dhamir dalam hal ini adalah mustatir, takdirnya ya di sini takdirnya adalah huwa ya, sebagaimana yang akan kita bahas di sini. Yukhlifu fi'il mudhari ya, tentu sekali lagi kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi kita mulai dari fi'il madhi ya, ini yang pertama fi'il madhi, kata kerja yang lampau. Urutan kedua adalah fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Urutan yang ketiga kita sebut sebagai masdar, kata kerja yang dibendahkan. Untuk yang keempat kita sebut fa'il, pelakunya ya. Kemudian yang kelima kita sebut sebagai maf'ul ya, objek atau yang dikenai aktivitas. Yang keenam kita menyebutnya sebagai fi'il amr atau kata kerja perintah. Sedangkan susunan yang ketujuh ini merupakan fi'il nahi atau kata kerja larangan. Ya, dari sini sekali lagi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahinya dari ya ini af'ala, yuf'ilu, taf'ilan, muf'ilun, muf'alun, af'il, la tuf'il ya, kalau kita menggunakan wazan atau rumus yang ada. Maka kita bisa sampaikan dari akhlafa yukhlifu ya, taflifan ya, ini salah nih ya, tahmilan, masih tahmilan itu ya. Di sini mukhlifun, mukhlafun, akhlif, la tukhlif ya. Kemudian kita juga bisa mentasrif secara lughawi dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, yukhlifu, yukhlifani, yukhlifuna, tukhlifu, tukhlifani, yukhlifna, tukhlifu, tukhlifani, tukhlifuna, tukhlifina, tukhlifani, tukhlifna, ukhlifu, nukhlifu. Maka yukhlifu merupakan fi'il mudhari dengan fa'il atau pelakunya adalah huwa atau dia ya. Dan di sini kita bisa ringkas ayat ke-9 ini dengan menyampaikan bahwa Rabbana innaka jami'un nasi lil yaumil la raiba fihi. Rabbana innaka jami'un nasi li yaumil la raiba fihi. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Innallaha la yukhliful mi'ada. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Demikian yang bisa sampaikan, semoga semakin memperkuat kita keimanan kita tentang hari akhirat kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.